Karena bicara tentang kampus, kita kemudian meminjam bahasa postulat bahwa cogitationis poenam nemo patitur, seseorang tidak dapat dihukum atas apa yang ia pikirkan, kan gitu. Bahwa cerita nabi-nabi terdahulu itu intinya ada 3 subjek. Subjek pertama, adanya seorang figur penindas. Subjek kedua, adanya kaum tertindas. Subjek ketiga, adanya seorang revolusioner, pemberontak yang mewakafkan hidupnya untuk membela kaum-kaum tertindas. Iya. A little different than all the rest. I'm quite old-fashioned, wear a hat, sometimes play chess. And when I'm out, I'm Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Sampurasun. Selamat datang di channel Rakyat Pergerakan. Sebelum berangkat lebih jauh, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Farhan Maulana, selaku host diskusi pada kesempatan malam kali ini. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh sahabat saya, sahabat Irfan Ali Wiguna. Di sini saya ingin berbincang mengenai mahasiswa dan tanggung jawab sosial. Namun sebelum berangkat lebih jauh, pengantar dari saya bahwa mahasiswa mempunyai tanggung jawab yang mendalam. Karena mahasiswa mencerminkan komitmen terkait pendidikan, terkait masyarakat, atau bahkan mungkin negara, seperti itu. Namun supaya memang diskusi ini lebih enak didengar dan enak dilihat, akan dipaparkan lebih lanjut oleh sahabat saya di samping. Silakan. Mohon izin, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, amma ba'du. Sebelumnya terima kasih kepada sahabat Farhan selaku host dalam podcast kali ini mungkin ya. Ya. Podcast Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia di channel Rakyat Pergerakan tentunya. Sangat merasa terhormat bisa diundang di salah satu reunian pada malam kali ini. Kita sebut kemudian nomenklaturnya literasi digital kan. Iya, betul. Memang diskusi-diskusi seperti ini rasa-rasanya di tahun-tahun yang memang di era Gen Z ini sangat terbatas ya. Karena memang orang-orang sudah perlahan-lahan meninggalkan diskursus yang memang sebetulnya ini penting, apalagi bagi mahasiswa. Bicara tentang mahasiswa, bicara tentang tanggung jawab sosial, dan bicara tentang nomenklatur sosiologis yang ada di masyarakat, tentu mahasiswa ini adalah salah satu elemen yang memiliki peran dalam upayanya kontrol sosial sebagai suatu entitas yang memang bertugas untuk menstabilkan konstruk masyarakat. Konstruk masyarakat yang memang begitu heterogen, begitu purwarupa, begitu majemuk. Kan rentan sekali di masyarakat itu terjadi disosiatif, dan adanya mahasiswa ini untuk menjadi problem solving atas persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat. Sebelum berangkat lebih jauh bicara tentang peranan mahasiswa di konstruk sosial masyarakat, itu kan kita juga mesti memahami terlebih dahulu apa sih mahasiswa itu. Baik menurut beberapa literatur ataupun berbicara tentang secara etimologi. Tapi yang saya ingin titik beratkan adalah mahasiswa pada taraf etimologi. Dalam hal ini mungkin dalam taraf substansinya saja. Bahwa mahasiswa kalau meminjam bahasa Gus Muafik itu adalah suatu entitas yang tingkatannya adalah tingkatan mana? Betul. Karena kan di dunia ini yang memiliki predikat maha itu cuma 2, sahabat Farhan. Ada mahasiswa dan Tuhan yang Maha Kuasa. Tapi dalam dalam nomenklatur yang berbeda, dalam konteks yang berbeda. Bahwa kemudian kata Gus Muafik, ketika sesuatu sudah mencapai tingkatan maha, maka sudah tidak bisa lagi diatur-atur oleh aturan formil macam apapun. Nah, dalam konteks ini mahasiswa
itu bisa kemudian kita bedakan dengan siswa. Iya. Siswa yang kemudian ada di pendidikan formal pra kuliah dan juga siswa yang ada dalam pendidikan formal perguruan tinggi. Itu secara positioning beda dalam konteks aturan. Bahwa kemudian kalau kita dulu menjadi seorang siswa waktu kita SMA atau SMK, kita itu diterapkan aturan-aturan formal dengan standarisasi yang memang begitu, Seperti baju gitu. ya seperti baju yang seragamnya dijadwalkan, Iya. hari Senin apa, hari Rabu apa, dan seterusnya. Sementara di kampus kan tidak, seperti kemudian rambut yang ada standarisasinya. Kalau misalkan kita panjang sedikit lebih dari sekian sentimeter kan ada razia biasanya. Tapi kalau di kampus itu tidak. Nah, itu secara aturan formal. Nah, adapun secara konteks substansinya, bahwa kemudian mahasiswa itu di dalam kampus yang kemudian memiliki predikat holorium skolarium, di mana kampus itu sebagai ruang-ruang bebas pikiran, ruang-ruang bebas aksi, dan juga ruang-ruang bebas refleksi. Makanya kemudian mahasiswa bisa melakukan apapun di kampus, termasuk diskusi-diskusi yang memang cakupannya sangat luas. Karena bicara tentang kampus, kita kemudian meminjam bahasa postulat bahwa cogitationis poenam nemo patitur, seseorang tidak dapat dihukum atas apa yang ia pikirkan, kan gitu. Kalau meminjam bahasa Gus Dur, pekerjaan yang sia-sia di dunia ini adalah yaitu melarang adanya suatu ideologi dan pemikiran. Makanya di kampus itu kita bisa berdiskusi dan juga memiliki suatu ideologi, apapun itu ideologi. Dalam hal ini kita sebagai warga pergerakan, kader pergerakan mahasiswa Islam Indonesia, kita memiliki ideologi yaitu aswaja. Maka kemudian tidak boleh ada yang melarang itu. Tidak boleh ada yang melarang bahwa kita berideologikan aswaja. Bahkan undang-undang sendiri kan mengatur pasal 28 ayat 3 tentang kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat, dan juga kebebasan berorganisasi serta kebebasan menyampaikan aspirasi. Iya. Itu. Adapun bicara tentang peranan mahasiswa di kampus ataupun di konstruk masyarakat, nah sebetulnya Sumpah Mahasiswa itu terinspirasi ataupun adaptasi langsung dari Sumpah Pemuda. Bunyinya hampir sama, cuman untuk poin akhir dari setiap narasi sumpahnya itu berbeda. Terinspirasi dari Sumpah Pemuda yang kemudian dideklarasikan pada 28 Oktober tahun 1928 kan oleh para pemuda-pemuda di masing-masing delegasi. Ada delegasi yang Java, yang Sumatera, yang Kalimantan dan seterusnya. Mereka berkumpul untuk mendeklarasikan suatu gagasan kebangsaan, gagasan Watonia, gagasan yang kemudian bicara tentang kemerdekaan yang berangkat dari keresahan bahwa selama ini kita ditindas oleh kolonial, di mana muaranya adalah suatu kemerdekaan, di mana kemerdekaan itu ditandai dengan berdirinya suatu negara. Itu kan yang dicita-citakan oleh para founding father kita di momentum 28 Oktober 1928 itu kan. Nah, Sumpah Mahasiswa ini kemudian pertama kali didengarkan itu ketika tahun 98, eranya senior-senior kita dulu waktu bicara tentang penegakan reformasi. Orde Baru. Iya, Orde Baru. Pertama kalinya ada yang berorasi dan memakai Sumpah Mahasiswa itu. Terlepas dari siapanya, mungkin banyak variabel, banyak literatur yang membahas itu. Tapi setidaknya karena kita itu membahas tentang substansinya, maka kemudian kita ejawatakan Sumpah Mahasiswa itu satu persatu. Yang pertama kan tadi Sumpah Mahasiswa Indonesia. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan. Mengapa kemudian tanah air tanpa penindasan? Karena memang itu berangkat dari cerita di mana bangsa ini selama dekade-dekade lamanya, selama berabad-abad lamanya itu jatuh pada suatu tirani yang memang tirani itu seorang penindas, yang kemudian masyarakat kita itu ditindas, masyarakat kita itu dikebiri, ditindas secara fisik dan juga ditindas secara hak, gitu kan. Makanya kemudian mahasiswa itu memiliki peranan sebagai revolusioner, sebagai perlawanan atas segala bentuk penindasan. Lawan dari penindasan kan adalah suatu bentuk keadilan, di mana keadilan itu kalau kita ejawatakan baik secara virtu etik maupun utilitarianisme, yang terpenting adalah
bagaimana kemudian segala macam kebijakan yang dirasakan dan bersentuhan langsung oleh masyarakat itu bisa equity, itu bisa equality, itu bisa equivalency. Maksudnya masyarakat intinya memiliki kesejahteraan yang memang bisa dirasakan bersama. Kan seperti itu. Nah, kalau kita mengacu kepada dulu itu di Eropa kan sempat terjadi yang namanya Revolusi Prancis. Iya. Di mana Revolusi Prancis itu berangkat dari cerita di mana segala kebijakan yang dikeluarkan oleh raja itu didoktrin bahwa kebijakan itu adalah kebijakan yang lahir langsung dari Tuhan. Iya. Baik itu yang memang mensejahterakan masyarakat ataupun merugikan masyarakat. Pokoknya masyarakat tidak boleh yang namanya protes karena segala kebijakan kaisar ataupun segala kebijakan raja di Prancis itu adalah kebijakan langsung dari Tuhan. Itu kan konsep negara teokrasi. Rasa-rasanya memang ada manipulasi pikiran di situ tuh. Kemudian kan tercetusnya Revolusi Prancis di sana. Akhirnya yang tadinya ada paradigma suara raja adalah suara Tuhan menjadi berubah sebagaimana postulat yang kita kenal. Apa tadi? Suara rakyat adalah suara Tuhan, atau bahasa Latinnya Vox Populi Vox Dei, suara rakyat suara Tuhan. Nah, kemudian nilai-nilai itu yang kemudian kita berusaha ejawatakan dan juga terapkan dalam kehidupan mahasiswa pergerakan. Iya. Bahwa kemudian tidak boleh lagi ada perindasan dimanapun. Karena kaidahnya tasarruful imam al-royati manutum bil maslahah. Kebijakan seorang pemimpin itu mesti mengarah kepada kesejahteraan masyarakat. Tidak boleh ada yang namanya diskriminasi. Maka kemudian masyarakat itu harus memiliki akses hukum yang setara. Dan juga masyarakat itu seluruhnya tidak boleh ada yang didiskriminasi. Bahkan secara hukum tidak boleh ada. Baik itu masyarakat yang berbeda pandangan, berbeda suku, berbeda budaya, berbeda agama, bahkan berbeda ideologi sekalipun tidak boleh ada yang didiskriminasi. Karena tadi kan seorang tidak dapat dihukum atas apa yang dia pikirkan. Sehingga itu penindasan itu lahir dari suatu pikiran yang kacau, dari argumentum ad hominem. Kalau kita mengacu ke cerita yang lebih jauh lagi, bahwa bisa kita telaah lebih dalam bahwa cerita nabi-nabi terdahulu itu intinya ada 3 subjek. Subjek pertama, adanya seorang figur penindas. Subjek kedua, adanya kaum tertindas. Subjek ketiga, adanya seorang revolusioner, pemberontak yang mewakafkan hidupnya untuk membela kaum-kaum tertindas. Iya. Kan begitu, di setiap zaman Nabi pasti begitu. Ada seorang Fir'aun misal, dia seorang figur penindas. Bani Israel sebagai kaum tertindasnya, dan datanglah seorang revolusioner bernama Nabi Musa alaihissalam. Ya kan, Nabi itu selain memang diutus oleh Tuhan datang ke bumi untuk mensyiarkan wahyu-wahyu Tuhan mengenai tentang bahwa tiada Tuhan selain Tuhan, Nabi pun diutus sebagai seorang revolusioner, melindungi segenap masyarakat ataupun kaum yang tertindas dari figur tirani yang korup. Nah, itu nilai-nilai yang kemudian diejawatakan dan juga dimanifestasikan oleh mahasiswa. Makanya mahasiswa masih punya pikiran ke arah sana tuh. Sebab bila mana mahasiswa sudah tidak lagi mendapatkan doktrin-doktrin itu, ini kehidupan bermahasiswa bisa tidak stabil. Iya. Sahabat Farhan. Rasa-rasanya soal penindasan seperti itu. Yang kedua, kami mahasiswa Indonesia bersumpah berbangsa satu bangsa yang gandrung akan keadilan. Makanya bicara keadilan tadi sudah disinggung secara aspek utilitarianisme dan juga virtu etik. Yeah. Bahwa secara virtu etik itu keadilan itu mesti ditinjau dari caranya terlebih dahulu. Caranya adil, maka bakal menghasilkan sesuatu yang adil pula. Itu virtu etik. Maka dari awalnya juga mesti adil. Kalau pandangan virtu etik. Tapi kalau pandangan utilitarianisme kayak James Miller, kan dia berpandangan bahwa apapun caranya, baik itu caranya negatif atau positif, yang penting hasilnya adil. Iya, betul. Betul kan gitu. Itu dalam konteks perdebatan utilitarianisme dan juga penganut virtu etik lah ya. Plato dalam hal ini. Nah, keadilan ini kemudian kalau kita tadi mengacu ke
konteks revolusi Prancis, kita bisa mendengar slogan liberté, égalité, fraternité kan, kebebasan, kesetaraan, dan juga persaudaraan. Dalam hal ini kan bicara tentang égalité, kesetaraan pun itu salah satu variabel dari keadilan. Ya. Ketika kemudian aturan-aturan kebijakan-kebijakan publik itu sudah setara, maka kemudian bakal menciptakan sesuatu yang adil pula. Bila mana sudah tidak ada lagi kesetaraan, maka jangan harap keadilan akan datang. Iya, betul. Nah, bicara keadilan, lalu kan kalau dalam bahasa pesantren itu menempatkan sesuatu Pada tempatnya. pada tempat. Maka kita harus berbuat adil, tidak boleh sewenang-wenang. Maka kemudian salah satu nilai yang diperjuangkan oleh mahasiswa adalah perlawanan terhadap kesewenang-wenangan. Tidak boleh kemudian hari ini kita sebagai figur mahasiswa juga berbicara tentang kesewenang-wenangan ataupun mempraktekkan kesewenang-wenangan itu. Karena kan kalau di kampus kita juga berorganisasi. Di kampus kita sebagai struktur internal kampus, ada yang di BEM, ada yang di HIMA. Sahabat Farhan kan juga ada di struktur kampus. Ada di mana? Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika sebagai anggota divisi kan. Begitupun di kampus sebagai miniatur negara, sebagai pejabat kampus, sebagai presma ataupun sebagai ketua UKM, ketua HIMA apapun, itu kita tidak boleh berlaku sewenang-wenang. Karena apa? Kalau kita mengacu ke ajaran Aswaja, kan Aswaja sebagai pendekatan berpikir ataupun metodologi berpikir, kita dituntut untuk berpikir tawasud, berpikir tawasud itu pertengahan, tidak boleh condong ke kiri dan tidak boleh terlalu condong ke kanan. Lalu tawazun, penyeimbang. Ketika mayoritas terlalu condong ke kiri, maka kita mesti ada di kanan. Ketika mayoritas terlalu condong ke kanan, maka kita mesti ada di kiri. Sebagai penyeimbang itu, sahabat Farhan. Tasamu, kita harus toleran. Toleran terhadap apa? Terhadap segala macam pikiran-pikiran yang berbeda-beda. Karena tadi, menurut Gus Dur kan, salah satu pekerjaan yang sia-sia di dunia ini adalah melarang adanya ideologi. Iya. Apapun itu ideologinya, bahkan ideologi yang kontradiktif dengan kita sekalipun gitu. Itu kan. Di kampus kira-kira bagaimana tuh soal diskusi-diskusi ideologi? Apa yang terjadi di kampus hari ini? Sebetulnya dampak dari mungkin pada Orde Baru ya yang saya tahu, karena pada masa Orde Baru itu ada beberapa hal, ada 3 variabel yang mungkin menjadi bentuk pendiskriminasian terhadap kehidupan mahasiswa tentunya. Yang pertama itu ada depolitisasi, lalu yang kedua ada deorganisasi, yang ketiga itu ada deideologi. Pada akhirnya ketiga variabel ini menjadi bentuk pendiskriminasian terhadap mahasiswa. Mahasiswa dilarang untuk berbicara mengenai politik karena dirasa mengganggu kekuasaan dan sebagainya. Mahasiswa dilarang untuk berbicara mengenai ideologi dan sebagainya. Lalu mahasiswa dilarang untuk berorganisasi. Tapi rasa-rasanya hari ini gitu kita sebagai mahasiswa sebetulnya sudah cukup tenang berbicara mengenai 3 variabel itu kan. Tapi memang karena kultur ataupun paradigma yang terjadi hari ini, rasa-rasanya kehidupan kebebasan itu telah hilang sebetulnya. Terkait memang tadi ada paradigma yang terjadi hari ini ataupun ada hal-hal lain gitu. Tapi dirasa jika berbicara mengenai kebebasan ya justru kita hari ini sudah bebas, sudah terbebas dari hal itu. Cuma mungkin karena memang kehidupan manusia yang dinamis sehingga mahasiswa ini manusia tidak bisa merealisasikan hal itu. Seperti itu, Mu. Betul kan tadi. Kebebasan kita hari ini sudah bebas, kan, tetapi paradigmanya ini yang memang tidak terbangun. Iya, paradigma terhadap upaya-upaya kehidupan kolektif. Kalau di kampus sudah tidak lagi ada kehidupan kolektif, maka jangan harap adanya suatu pergerakan-pergerakan yang memang itu mencerdaskan. Kan gitu. Walaupun kampus ataupun masyarakat itu damai, tapi kan kedamaian tanpa suatu keadilan ada suatu tirani. Iya, betul.
Itu postulat ataupun adigium yang sempat saya baca. Kedamaian tanpa keadilan adalah suatu tirani itu. Makanya kan disebutkan gadrung akan keadilan. Gadrung itu kan sebetulnya bahasa Sanskerta ataupun bahasa yang jarang dipakai oleh masyarakat kita. Gadrung itu artinya rindu. Iya. Artinya kalau rindu kan berarti jauh. Rindu jauh berarti rindu sesuatu itu nggak ada. Sesuatu itu memang sudah lama tidak nampak. Artinya keadilan di kita, rasa-rasanya di kita itu memang serasa ini adil, tapi ternyata yang kita rasakan keadilan itu ternyata bukan keadilan. Makanya keadilan itu silakan sahabat-sahabat sendiri aja watak. Apakah kemudian dalam antropologi kehidupan kita itu sudah merasakan keadilan atau belum? Karena kan keadilan itu ditinjau bukan hanya pada kebijakan-kebijakan pemerintah, tapi juga sahabat-sahabat sendiri apakah sudah berbuat adil atau belum. Iya. Adil terhadap tanggung jawabnya sebagai mahasiswa, tanggung jawab sosialnya sebagai sosial kontrol dan seterusnya, tanggung jawab antar anak terhadap ibu ataupun ibu terhadap anak, tanggung jawab antar guru terhadap murid dan seterusnya. Itu kan tanggung jawab mesti ditinjau dari dua arah. Iya, betul. Ada debit, ada kreditor kan gitu. Tanggung jawab kata Aristoteles mesti ditinjau dari dua arah itu. Kalau pemerintah dengan rakyatnya, bos dengan staf-stafnya, apalagi dan seterusnya, harus ditinjau dari kedua belah pihak yang memang mendistribusikan keadilan tersebut. Yang satu pendistribusian keadilan, yang satu keadilan yang terdistribusikan. Itu kan kalau bahasa Aristoteles. Lalu yang ketiga kan kita mengenal berbahasa satu, bahasa tanpa kebohongan. Maksudnya kan itu bahasa siloka. Maksudnya apa sih mahasiswa berbahasa satu tanpa bahasa kebohongan itu? Oh, ternyata bahasa mahasiswa adalah bahasa yang mesti mengacu terhadap kaidah-kaidah ilmu pengetahuan. Iya. Seperti bahwa kemudian mahasiswa itu ketika berargumentasi mesti empirik, mesti terbukti, lalu kemudian mesti teoritis berdasarkan teori siapa, teori apa, dan teori dari mana. Mesti rasional, mesti kredibel, terpercaya, mesti akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan. Itu kan mahasiswa itu harus memiliki sesuatu yang otentik untuk diejawata. Jangan sampai mahasiswa itu cuman hanya berdasarkan argumentasinya, hanya berdasarkan sesuatu yang masih semu. Iya. Walaupun itu benar, tapi landasannya tidak jelas dan landasannya tidak kredibel, sama saja itu bualan semata yang diargumentasikannya gitu. Makanya mahasiswa tidak boleh berbohong, tidak boleh ada bahasa tanpa kebohongan, dan tidak boleh ada bahasa tanpa kemunafik atau bahasa yang hipokrit, kan munafik. Aja kan kalau dalam hadis ayatul munafiki salasun, ini ciri orang munafik 3. Ketika berbicara ia berbohong, ketika dia berjanji dia ingkar, ketika dia dapat dipercaya ia berkhianat gitu kan. Makanya mahasiswa tidak boleh melakukan 3 hal yang kemudian diwacanakan oleh Nabi 1400 tahun lalu. Mahasiswa harus jadi figur yang memang amanah, jujur, sidik, patonah. Itu sifat-sifat Rasul harus kita terapkan sebagai mahasiswa. Jangan sampai menjadi mahasiswa yang manipulatif, mahasiswa yang kemudian tidak akuntabel, tidak bertanggung jawab atas perannya, atas tanggung jawab sosial. Lalu kan masih panjang tuh bicara tentang sumpah mahasiswa. Jika ada 1000 orang yang melawan ketidakadilan, maka pastikan aku satu di antaranya. Itu pun adalah bahasa yang sangat siloka, bahasa yang memiliki undak usuk yang sangat-sangat dalam bila mana kita jawatakan lebih komprehensif. Iya. Bahasanya sangat luar biasa. Sumpah mahasiswa itu ketika dunia ini kemudian sudah tidak lagi melawan terhadap ketidakadilan, maka hanya ada satu orang yang bertanggung jawab atas itu, yaitu mahasiswa. Mahasiswa memang menjadi mahasiswa itu bukan hanya kita daftar ke kampus, mendaftarkan secara administratif, kita ngampus, kita ikut PKKMB ataupun MAPAS, menjalankan kehidupan berkampus sebagaimana yang diatur dalam administrasi tertentu, lalu kemudian lepas itu beres wisuda. Bukan hanya itu.
Makanya sangat disayangkan ketika mahasiswa tidak lagi berbicara tentang diskusi-diskusi yang mengarah pada tanggung jawab sosialnya. Memang kesannya lebay. Itu memang hari ini orang-orang bicara lebay mengenai tentang tupoksi mahasiswa, tapi inilah yang memang mesti kita mesti kita kampanyekan. Mahasiswa gini loh. Mahasiswa gitu loh. Bagaimana nih kehidupan kampus sekarang anak-anak mahasiswa? Sahabat Balan. Kalau pribadi saya ya, perihal berbicara mengenai kehidupan di kampus, mungkin kalau dulu pas maba, saya pernah mengalami fase kegelapan di mana memang pada akhirnya kehidupan saya sebagai mahasiswa masih terstigma oleh pemikiran-pemikiran saya waktu SMA. Pada akhirnya kakak tingkat saya mengajarkan saya sok wani heula dan sebagainya gitu kan. Kalau bahas Sunda wani heula ya bener salah bang kayak gitu kan. Tapi makin kesini sempat tadi disinggung berbicara mengenai sumpah mahasiswa poin ketiga, bahwa yang saya tangkap mahasiswa mesti jujur secara pengetahuan, mesti jujur secara rasa dan sebagainya. Tapi untuk kehidupan kampus hari ini, memang pada akhirnya jati diri mereka tidak sampai pada tahap itu. Taraf berbicara mengenai jujur secara pengetahuan atau jujur secara rasa, yang menghasilkan bahwa kehidupan mahasiswa hari ini mengalami stagnasi akademik kampus yang itu aja. Semisal kehidupannya cuma ya kumpul-kumpul gak jelas ya, walaupun memang kumpul-kumpul baik, tapi saya rasa tadi bahwa jujur secara pengetahuan itu penting. Pada akhirnya ruang-ruang orientasi forum-forum kecil seperti ini sedikit banyaknya mesti diisi oleh pembahasan-pembahasan pengetahuan, entah itu yang menunjang pada bidang fakultatif atau dan sebagainya, pengetahuan organik ataupun non-organik. Kehidupan mahasiswa hari ini masih terbuai sama stagnasi akademik kampus yang gitu-gitu aja. Misal hari ini kita dari parkir kampus itu dituntut untuk rapi dan sebagainya, lalu tiba-tiba dari pihak kampus itu mesti dari dosen-dosennya pun mesti rapi pemikirannya, hingga sampai pada mahasiswanya pun tidak boleh ada pemberontakan ketika memang ada kesalahan dan sebagainya gitu. Jadi saya rasa memang itu yang saya rasakan hari ini di kampus saya tersendiri. Berarti gayanya saja radikal tapi pemikirannya pada konservatif Gitu. pemikirannya pada sempit. Tapi itulah, walaupun memang secara garis besar kita bisa ambil kesimpulan di kampus itu terjadi suatu degradasi, tapi kita juga masih sadari bahwa sebenarnya realitanya seperti itu. Kemudian kita mesti mencari problem solving tertentu. Maka kemudian tanggung jawab kita semua, terutama sahabat Farhan sebagai struktur internal yang ada di kampus, itu mesti juga memberikan stimulasi kepada sahabat-sahabat yang lain, agar kemudian sahabat-sahabat yang lain tidak terjebak pada ruang-ruang yang memang membuat pemikiran mereka konservatif. Ya sebetulnya memang pembahasan seperti ini memang semestinya ada, sebab saya rasa bahkan dari agenda-agenda yang terjadi di dunia kampus gitu, pembahasan seperti ini belum ada gitu. Pada akhirnya memang dengan adanya podcast ini, saya harap gitu dapat memberikan cara pandang teman-teman yang menonton podcast kali ini terkait berbicara kehidupan mahasiswa, berbicara tentang tanggung jawab mahasiswa ataupun dan sebagainya yang menyangkut pada diri mahasiswa. Oke, memang tadi dirasa kita telah berbincang mengenai mahasiswa, kehidupan mahasiswa ataupun dan lain hal sebagainya yang memilih tempurung ambang kegetiran tentunya kan. Nah, kira-kira dari sahabat Aldi, kira-kira ada saran terkait memang kehidupan mahasiswa ini dapat berjalan dengan sesuai rule-nya, entah itu dari forum-forum orientasi ataupun modal dan sebagainya, kira-kira ada atau tidak? Saran saya kepada teman-teman mahasiswa, khususnya mahasiswa baru 2024 gitu, silakan mengekspor kampus gitu, karena kampus sebagai miniatur negara terdapat bermacam-macam wadah-wadah dan juga organisasi orientatif tentu, dan juga organisasi ideologis di dalam
Ada kemudian kita mengenal organisasi intrakampus dan juga organisasi ekstrakampus. Di intrakampus mungkin sudah dijelaskan kan oleh teman-teman ketika PKKMB. Namun yang lebih jauh saya sangat merekomendasikan sahabat-sahabat untuk mengikuti organisasi eksternal kampus, terutama organisasi yang kemudian hari ini saya ada dalam. Apa itu? Yaitu Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, di mana organisasi tersebut bertujuan untuk mencetak pribadi yang senantiasa haus akan ilmu pengetahuan dengan senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berkesadaran historis primordial atas relasi Tuhan, manusia dan alam, berjiwa optimis transendental sebagai kemampuan dalam menyelesaikan persoalan kehidupan, berpikir dialektis, bersikap kritis dan juga bertindak transformatif. Itu kemudian yang menjadi salah satu barometer diadakannya Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ini. Kalau mau tahu lebih dalam, silakan sahabat-sahabat mengikuti PMI ini, yang kita singkat sebagai PMI, dengan cara mengikuti salah satu kaderisasi formal tahap awalnya, yaitu masa penerimaan anggota baru atau yang kita kenal sebagai mafaba, yang kemudian di waktu dekat ini akan kita selesaikan. Untuk info lebih jauhnya tentang PMI ini itu bisa diakses di mana kayak? Kalau dalam platform salah satunya kita memiliki Instagram. Ini aja, nanti di follow aja @PMI Wasda. Ya mungkin barangkali itu discuss terkait kehidupan mahasiswa dan tanggung jawab sosial. Oke, barangkali bisa hari ini terkait mahasiswa dan tanggung jawab sosial. Itu saja yang dapat disinggung hari ini. Untuk video selanjutnya, kira-kira kita dapat membahas apa, silakan teman-teman nanti komen aja di kolom komentar. Closing statement dari saya, badai-badai baru siap melanda, siapkan barisanmu, kami siap menerjang. Salam pergerakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.